Bukannya nggak boleh, terserah. Tapi ketika sampai rumah nanti pulang rambutnya berubah lagi, lu akan menyalahkan tempat cukurnya gitu. Jadi tempat cukurnya yang salah gitu, yang disalahkan. Biasanya customer kan gitu. Ini gara-gara potong di sini, potong di sini. Padahal enggak. Harus tahu tempat, harus bisa memilih tempat supaya sesuai ekspektasinya gitu teman-teman. Ini tumbuhnya rambut kan, batas tumbuh rambut kan gitu segini. Jadi arahnya trimmer itu harus gini. Nah, gini. Nah, gini. Bukan gini ya, teman-teman, harus gini. Jadi ini tinggal nyentuh seret, tandai dulu. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel saya Aal Mancung. Kali ini kita berbeda. Berbedanya bukan di motongnya, bukan orang yang memotong, tapi yang berbeda adalah rambutnya teman-teman. Oke? Sekarang kita langsung cek dulu rambutnya karena ini emasnya sudah benar-benar siap-siap, Mas. Siap. Kalau hancur nggak apa-apa. Saya nunggu lagi. Oke, siap. Tapi ini benar-benar berbeda, teman-teman. Berbedanya di mana? Berbedanya rambut ini benar-benar rambut dia ini benar-benar susah. Maksudnya susahnya itu susah di styling, susah di pemotongan karena rambutnya di bagian samping itu agak ngejigrak. Jadi kalau dia ini misalnya pergi ke tempat potong yang orangnya baru belajar, maka akan jadi masalah buat stylingnya dia, buat rambutnya dia. Jadi saran saya buat emas ini jangan sampai salah tempat itu aja. Jadi kalau memang udah cocok di situ ya di situ aja. Buat teman-teman juga ya yang khusus customer nih yang punya rambut ngejigrak kayak gini, jangan sampai salah tempat. Oke, nanti akan saya jelaskan kalau rambut ngejigrak yang susah aturannya, baiknya ke barber yang mana gitu, bagusnya ke barber yang mana gitu. Nanti saya jelaskan buat customer nih, penting nih. Oke, lanjut sini kita cek dulu anunya. Stop ya? Stop. Kalau menurut kamu yang ini bagaimana, mau dipotong apa nih kira-kira? Mau dipotong apa? Kayaknya sih mau dibikin weave kayaknya. Kayaknya mau dibikin weave. Kayaknya ini dibikin weave. Tantangannya di mana ya kalau rambut-rambut seperti ini? Tantangannya? Tantangannya itu ada di mana? Di bagian atas yang paling pinggir ini. Oh, di samping bagian atas. Kenapa di samping bagian atas? Itu biasanya tuh jatuh terus gitu Bang. Oh, jatuh terus. Yang ini jatuh terus. Selain jatuh, terus dia juga menjigrak. Iya, ngejigrak. Ini tantangannya benar katanya Mas Ian, karena rambut ini di bagian samping ini ngejigrak teman-teman. Kalau dia ini potongnya tanggung yang kelihatannya kurang rata gitu kan. Kalau dia sudah benar-benar dipotong pendek bagian sini, maka yang bagian sini turun terus. Jadi mengganggu stylingnya. Caranya seperti ini ya, kita harus benar-benar ratakan dari benar-benar sesuaikan dari awal, dari pertama pengambilan sampai styling harus benar-benar sesuaikan ini. Ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang punya rambut ngejigrak itu, yang samping ngejigrak terus bagian sini ngelawan terus. Saran saya kemana dia harus potong? Saran saya itu harus potonglah ke tempat barber yang ada paket lengkapnya. Di sini. Jadi paket lengkapnya tuh gini. Jadi di barber itu ada keramas, juga styling, juga apa? Styling, pakai minyak rambut dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dia tidak cuman cukur gitu aja. Gitu aja Maya. Biasanya kalau cuman cukur gitu aja tidak ada stylingnya, nanti pulang ke rumah rambutnya berubah. Bener gak? Kalau sudah berubah nanti yang disalahkan malah tempat cukur. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan rambut seperti ini, saran saya ya, datanglah ke barbershop yang ada paket lengkapnya. Bisa keramas, bisa styling, dan bisa pakai minyak rambut, dan diselesaikan benar-benar tuntas dari awal cukur sampai stylingnya tuh benar-benar diselesaikan gitu. Jadi kenapa harus gitu? Jadi dapat arahan ketika di rumah nanti harus ngapain, rambutnya harus disisir bagaimana. Biasanya yang ada paket lengkapnya itu ada penjelasannya dari barbernya. Kalau datang ke tempat yang misalnya cuman sekedar cukur aja gitu,
Bukannya nggak boleh, terserah. Tapi ketika sampai rumah nanti pulang rambutnya berubah lagi, lu akan menyalahkan tempat cukurnya gitu. Jadi tempat cukurnya yang salah gitu, yang disalahkan. Biasanya customer kan gitu. Ini gara-gara potong di sini, potong di sini. Padahal enggak. Harus tahu tempat, harus bisa memilih tempat supaya sesuai ekspektasinya gitu teman-teman. Oke. Sekarang sudah tahu permasalahan rambutnya, rambut-rambut yang ngejigrak seperti ini dan susah potongannya. Kita langsung hajar aja. Ini kira-kira cari ya, cari partingnya dulu ya, belahannya. Jadi ini kira-kira ini masih mencari partingnya di mana. Coba bisa dari depan kan? Ya, dari depan, nggak apa-apa. Semprot pakai ngomong. Ini kurang lebih masih mencari partingnya ya teman-teman, karena rambutnya ngelawan terus. Ngelawannya tuh gimana? Jadi misalnya ini dipisah, nah ini balik lagi ke sini gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar dikunci gitu. Harus benar-benar dikunci dengan jepitan dan banyak jepitan. Ini yang depan juga jangan lupa dikasih jepitan juga supaya rambut ini tidak turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ke bagian sini, customer itu biasanya nggak merasa gatel dan risih gitu, akhirnya dia gerak-gerak terus dan tidak memaksimalkan potongannya gitu. Mantap. Ini rambut kejigrak nih. Ini rambut kejigrak. Rambut kayak gini biasanya susah cari tempat potongan rambut yang pas gitu. Karena ngejigrak terus gitu. Oke, hajar Yan. Oke, siap. Sip, stop dulu ya. Itu pakai nomor berapa ya? Ini pakai nomor 3 Pak. Nomor 3 di open apa close? Di open. Di open? Iya. Di open dulu. Batasnya sampai mana? Batasnya sampai mana? Sampai sini doang. Sampai sini doang. Apa itu? Apa ya? Ini namanya ya. Ini sampai tulang kepala. Oh, tulang kepala. Gitu. Ya, itu sampai batas tulang kepala lah gitu. Kalau cuma bilang sampai sini teman-teman mau ngapain? Iya. Ini jadi di sini sampai atas. Ini sekitar tulang kepala. Tulang kepala tuh kira-kira bagian sini ya. Jadi kalau di kepala manusia itu tulang kepala tuh sekitar ada di bagian sini gitu. Ada di lipatan rambut apa gimana gitu, lupa saya. Jadi sekitar disitulah tulang kepala gitu. Jadi ada yang biasanya kan kalau rambut ada yang potong di bawah tulang kepala, ada yang potong sampai di atas tulang kepala gitu kan. Nah kalau ini pas di lurus tulang kepala teman-teman, jadi sampai sini gitu. Ini dibuat sampai atas ya, maksudnya gitulah ya. Iya. Pemahamannya kurang lebih sampai atas. Apa deh?
Ya terus sampai depan. Jadi bagian depan ini harus sama teman-teman. Jadi bagian depan ini patokannya nih. Jadi masih sambil kerja. Jadi parting ini patokannya nih bagian depannya. Ini misalnya parting sampai sini. Nah, contohnya ini misalnya lurus. Jadi ini sudut pertumbuhan rambut. Jadi awal pertama ngambil di sebelah kanan, misalnya ini sampai atas, di sini juga sampai atas. Jadi nanti bikin outline-nya itu nggak beda gitu. Jadi sama dari sisi kanan sampai sisi kiri itu sama semua teman-teman ya. Jadi kurang lebih begitu Mas ya. Ini bapak kan gitu ternyata. Oke siap. Oke. Oke, stop dulu. Dari depan. Ini lanjut ke nomor berapa ya? Nomor 2 Bang. Ini nomor 2. 2 Ini open. open dulu. Main dah. Dari kapan mulai ngambil dari open? Kayaknya kemarin close terus. Tergantung rambut Bang. Tergantung rambut. Iya. Berarti kalau ngejigrak kamu open terus. Ya awal-awal itu open, terus kalau perlu di close ya di close. Kenapa harus open? Kenapa harus open? Kenapa enggak di close aja? Biar apa ya? Spontan aja hati-hati. jawabannya, hah? Hati-hati Bang, biar nggak apa. Biar enggak spontan aja fatal. jawabannya. Biar nggak Tidak fatal. Heeh. Jadi benar. Jadi dia ngambil pakai open itu biar tidak terlalu pendek. Jadi tidak terlalu fatal hasilnya gitu. Kalau udah terlalu pendek itu bahaya. Jadi harus mengulang dari awal lagi nantinya gitu. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi kalau rambut-rambut ngejigrak kayak ini, saran saya harus cari aman aja. Jadi biar nggak terlalu pendek dan juga nggak panjang gitu. Jadi cari aman aja kalau rambut-rambut yang seperti ini ya teman-teman. Benar-benar dilihat, ini harus benar-benar dilihat ya. Pelan-pelan harus benar-benar dilihat. Jangan sampai terlalu dalam. Karena ini rambut-rambutnya karena rambut-rambut yang ngejigrak seperti ini terus banyak tulang kepala yang melengkung, paham ya? Lengkungan, banyak lengkungan itu, ini benar-benar rambut-rambut yang gawat nih. Sampai terlalu pendek ya harus diulang lagi dari awal. Oke, stop. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi ini belum selesai, baru di nomor 3 sama nomor 2 dulu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk customer nih, untuk customer biasanya baru setahap ini aja dia bakal kaget dengan hasilnya. Kenapa begini? Kenapa di sini masih mekar gitu? Tidak apa-apa. Karena ini udah masih sealur dengan stylingnya nanti. Jadi rambut di sini juga bakal mekar nanti, yang di sini, yang bagian sini juga bakal mekar, dan itu sealur dengan stylingnya nanti teman-teman. Jadi nggak masalah, jangan panik dulu kalau buat customer yang punya rambut yang mekar kayak gini, jangan panik dulu kalau misalnya belum selesai itu masih mekar gitu, jangan panik dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor berapa ya? Dari sini ya. Pakai nomor 1,5. 1,5. Oke. Di open apa dibuka? Open dulu. Open namanya. Open dan buka ternyata. Ngelawan loh, Pak. Open.
Itu pakai open apa close? Open bang. Open masih. Iya bang. Ini kira-kira bagian bawah mau dibuat tipis banget apa enggak ya? Tidak terlalu tipis bang, kayaknya setengah, ukuran setengah. Ya. Jadi masih taper ya? Iya masih taper bang. Jadi ini teman-teman masih mau dibuat taper aja, karena rambut-rambut yang ngejigrak kayak gini menurutku harus bagus semuanya, antara potongan dan styling tuh harus benar-benar nyambung gitu. Berapa menit ya? 2 menit 07. Oke, stop dulu. Jadi kalau motong tuh harus benar-benar dirasakan ya. Harus benar-benar dinikmati, apalagi rambut-rambut yang ngejigrak seperti ini. Jadi teman-teman kalau motongnya harus benar-benar dirasakan gitu. Biasanya orang yang tidak menikmati karya potong rambut itu biasanya kalau sudah rame itu jarang orang yang menikmati, karena apa? Karena di tempatnya itu rame, jadi masih banyak yang antri dan sebagainya. Akhirnya mereka kerjanya itu cepat-cepat dan cepat-cepat selesai dan sebagainya gitu. Akhirnya dia tidak menikmati karyanya gitu. Jadi potong rambut itu adalah, kalau menurut aku, potong rambut itu tidak jauh dari musik. Gimana musik itu? Musik itu adalah rasa, penyampaian soal rasa gitu. Jadi sama dengan potong rambut. Kalau aku potong rambut itu benar-benar saya nikmatin, benar-benar saya rasakan prosesnya dari awal sampai akhir, itu prosesnya benar-benar saya nikmatin gitu. Kalau potong rambut supaya apa? Supaya kita benar-benar nyampe ke tujuan kita gitu. Jadi dirasakan mana yang kurang, mana yang kelebihan gitu. Jadi kita dapat, kalau kurang itu harus ditambahin yang mana, kalau lebih itu harus dikurangin yang mana gitu. Ini masih 1,5 ya? Iya bang. Oke. Ini tampaknya Mas Ian masih kesulitan untuk menghilangkan belangnya Mas Ian. Iya bang. Karena apa? Benar-benar sulit di rambut ini, rambutnya ngejigrak dan peyang kepalanya itu banyak di bagian samping sini sama yang belakang itu benar-benar banyak. Tapi untuk seukuran orang Mas Ian baru berapa bulan? 6 bulanan berarti Mas. Iya bang. 6 bulanan buka barber ini udah lumayan banget. Jadi barber itu harus benar-benar dinikmati ya teman-teman, dirasakan, dinikmati, biar sampai ke tujuannya gitu. Nah itu lumayan tuh. Oke. Kalau udah selesai nggak apa-apa, karena apa ya? Karena kalau masih sembunyi di karya ini, kita mau dapat pesan apa gitu. Kalau memang kemampuanmu di sini seperti ini, jadi kita sampaikan ini ke viewer kita bahwa segini kemampuan kita, supaya kita dapat komentar dari teman-teman. Dan teman-teman mohon komentarnya ya, bagi yang sudah profesional tolong komentarnya di sini untuk karyanya Mas Ian ini. Nah, ini sepertinya di sini agak nyelengkung nih teman-teman ya. Ini bekas garis tadi. Ini di sini ada line-nya, kayaknya bekas potongan kemarin ada line-nya. Itu, makanya ini agak nyelengkung. Ini nggak masalah nih, karena kelihatannya lengkung, karena di sini belum tipis. Kalau sudah tipis, kemungkinan besar nggak akan nyelengkung lagi. Oke, lanjut Jan. Oke, siap. Stop dulu. Dari bawah aja, langsung habiskan dari bawah, biar nggak kerja 2 kali ya.
Jadi ini lanjut ke dari tadi dari 1,5, ini lanjut ke 0,5 yang paling bawah teman-temannya. Jadi paling bawah itu 0,5. Itu dimainkan dari ditutup sampai dibuka, berjalan ke atas. Jadi di situ ada gradasi ya teman-teman. Gradasinya 1,5 nih, gradasinya 0,5 nih di sini harus ada. Nanti di bagian di atas 0,5 ini akan dilanjutkan dengan nomor 1. Jadi nyambung 0,5 dengan 1,5 nanti bisa nyambung gitu. Ya, terus di situ bikin gradasi. Nah, di sini kan ini masih kepotong ya teman-teman. Karena dari 1,5 tadi terus dimulai lagi dengan 0,5, ini masih kepotong. Kenapa? Karena belum selesai. Nanti akan dilanjut dengan nomor 1. Jadi potongan rambut kayak gini kalau memang tidak mampu, teman-teman cari aman aja. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang mampunya segini, nggak terlalu tipis, ya cukup segini aja gitu. Karena kalau tipis fade itu yang tipis mulus pantat bayi itu harus benar-benar apa ya, benar-benar bagus biar belangnya nggak kelihatan gitu. Nah di situ harus bikin gradasi Mas ya. Harus pas. Karena nanti masih ada nomor 1 lagi. Nah itu lanjut dengan nomor 1. Open. 1 apa? Open bang. Ini adalah rambut-rambut yang benar-benar menyusahkan ya teman-teman. Karena di sini rambutnya benar-benar mekar gitu. Jadi saran saya kalau tidak mampu dengan rambut-rambutnya begini ya cari aman aja, karena ini bukan kompetisi gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Cak. Langsung Cak. Jaga rambut. Di mana ya? Di dari post office. Rokoknya. Siap. Sambil Makanya kan ada AC, deh, kotaknya aman sama kotak. Hah? Kok tadi mau? Sebelum tadi nomor berapa? Nomor 1 bang. 0,5 sudah. Udah. Nomor 1 sudah. Sudah. Ini kemana lagi? Ke 1,5 lagi bang. Ini masih kurang apa ya? Oh Kurang, berarti dari tadi kan udah 1,5. Iya. Habis itu 0,5. Habis itu nomor 1. Iya. Nah sekarang balik lagi ke 1,5. setengah lagi untuk Hilangin garis terus biar tambah halus lagi bang. biar ya untuk ya. Di situ berarti ini ada ngeblending juga ya biar Iya, Bang. menghaluskan juga ya. Oke. Lanjut. Ini balik lagi ke 1,5 ya teman-teman. Untuk menyambungkan lagi antara 0,5 nomor 1 sama 1,5. Ini kayaknya di bagian sini ya teman-teman yang nyelengkung karena ada bekas lem dari awal, bekas dari potongan awal gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya lemnya ini lengkungannya ini nggak hilang karena bekas garis tadi, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan dipaksakan gitu. Karena kita
dunia potong rambut itu harus punya metode. Kalau saya metodenya apa? Kalau tidak ada yang rusak, tidak ada yang perlu diperbaikin. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Kalau udah bagus, tapi masih mau dibuat bagus lagi, bahaya nanti jika terjadi blunder. Banyak yang terjadi seperti itu. Udah bagus, masih mau dipermak lagi, akhirnya blunder. Lebih bagus yang asal, yang awal gitu. Oke? Hujan. Mantap. Stop ya. Kembali. Nah, yang dengan gulung baru cerita. Nah, gulung tukang jual mana aja. Mantap. Apakah yang kiri sudah? Belum, Bang. Belum. Yang kiri ini nomor berapa? 1, Bang. Nomor 1. Nyambungkan dari yang 0,5 tadi. Iya, Bang. Mantap teman-teman. Kenapa nggak di fade aja ya? Kenapa nggak di fade? Nggak jawab aja spontan kenapa nggak di fade? Karena masih takut atau gimana? Ya, iya, Bang. Sebenarnya Rawan, masih takut, ya? Bang. Iya, Bang. Rawan karena rambut-rambut ngejigrat itu memang rawan ya. Bahaya kalau fade-nya nggak bagus ya. Iya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Karena potongan rambut itu teman-teman nggak harus fade, nggak harus fade. Jadi nggak harus tipisnya nggak harus mulus semulus pantat bayi gitu, nggak harus fade. Kalau memang rawan belum mampu menyelesaikan fade, itu nggak usah di fade, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Jadi nggak harus fade, gitu teman-teman. Stop. Nah itu lanjut ke 1,5, 1,5. Jadi gitu. Sip, mantap. Nah, kira-kira ini mau ngelanjut yang mana lagi? Mau apa ya? Ngerapiin yang ini, Bang. Ngerapikan yang ini. Ini sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya ini udah nggak perlu di overcome lagi sebenarnya sih. Tapi tetap kita harus cek karena di sini dari bawah udah lurus ya. Nah, itu kan di depan. Nah itu kan udah lurus. Karena ini kalau sampai kebanyakan ngambil di sini, maka jadinya gini teman-teman. Nah, maka jadinya gini. Jadi nggak lurus gini. Jadi kalau tidak ada yang rusak nggak perlu diperbaikin. Gitu. Tapi tetap harus dicek dulu. Kalau memang mau cek silahkan. Nah kalau bisa kalau sudah nggak ada yang berlebihan gini, kamu overcome-nya pakai tuasnya dibuka supaya tidak terlanjur ke dalam gitu, jadinya tetap square gitu, tetap lurus gitu. Oke, lanjut. Ini berarti masih di overcome sedikit ya. Benar-benar dicek dulu mana yang berlebihan, mana yang lebih. Jangan sampai yang pasti itu diambil lagi gitu. Kerja 2 kali nanti. Ya, mantap.
Mau ngerapin yang ini bang, Ya. outline ya namanya. Iya. Hati-hati kena alis. Oke siap. Menalis kena bahaya. Hilang alisnya. Baca dulu. Kenapa? Bahaya kalau kena alis. Lebih bahaya lagi kenapa ya? Mantap. Ini bawahnya biarin aja gitu ya. Iya. Nggak usah dipotong. Hati-hati, pelan-pelan pakai itu. Jangan asal gosok. Pelan-pelan. Sip, mantap. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Ini ya. Ini bahaya. Cara ini jangan sampai gini-gini ya. Jangan sampai gini-gini. Ini ini jangan diangkat. Nah, tetap biarkan seret. Jangan digoyang-goyang gini terus. Kena yang lain bahaya. Jadi harus benar-benar ditekan, jangan diangkat-angkat terus. Ya, terus kalau posisinya kurang enak, ini agak diginikan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kasar, ya. Dijulurkan. Jangan. Nah itu gitu. Nah, ini stop dulu. Ini tumbuhnya rambut kan, batas tumbuh rambut kan segini. Jadi arahnya trimmer itu harus gini. Nah gini. Bukan gini ya teman-teman, harus gini. Jadi ini tinggal nyentuh seret, tandai dulu, baru kau gosok gitu. Oke, lanjut. Ya, tandai dulu, seret. Mantap. Sip. Sip. Blendingnya tuh harus kena mana tujuannya. Coba pakai yang rendah, yang besar. Jalan ke atas. Jalan. Ya. Ini bisa saja. Nah iya banyak aja. Ini kurang menikmati rasanya gitu kan. Slow aja teman-teman. Ini ujungnya aja. Ini kan yang hitam ya.
lumayan guys. Jadi harus benar-benar dinikmati ya. Ini kan gini. Tadi kan hitamnya di sini. Jadi ngambilnya di sini. Jangan sampai ke sini lagi gitu. Benar-benar dinikmati. Lumayan kan? Ya, betul. Nah, gitu sip. Ya, sebelah sini lagi. Ya. Ya kan? Nah, itu. Pelan-pelan. Enggak kena. Sini. Sip. Yang ini. Ya. Hati-hati. Bukan yang ini ya. Kalau ini aduh. Kurang pas, kurang kena. Kan yang hitam ini ya kan. Ini ujungnya aja yang kena. Ujung sasaknya ini yang kena. Lumayan kan? Lumayan nggak Jos? Mantap. Sip. Dikit lagi. Waduh. Ini semprotnya jangan terlalu dekat men. Coba lihat. Semprotnya tuh gini. Seret. Ini segini aja kalau segini nanti airnya numpuk di area sini aja. Jadi biar limpah seret. Jadi semuanya kena. Iya. Ada burung. Ini yuk anu ke depan dulu ya. Ini jadi kelihatan teman-teman ya. Ini panjangnya di sini sangat panjang, beda dengan panjang di sini. Oke. Jadi ini ukurannya ya. Yang bagian sini nih jangan sampai boleh lebih panjang daripada yang sini, yang ini. Tapi jangan sampai terlalu panjang teman-teman. Batasnya tuh jangan terlalu panjang banget gitu. Jadi agak sedikit lah lebih panjang, itu aja. Oke, lanjut. Mana yang akan dipotong oleh Mas Ian? Nah, oke, lanjut. Nah, caranya gini. Ini pisah dulu ya teman-teman. Seret untuk ngecek panjangnya yang bagian kanan, karena ini arahnya ke kiri nanti, agak ke kiri. Set. Ini dulu. Nah, sini kan. Nah, ini panjang banget kan. Bentar. Nah, ini panjang banget. Sedangkan batas yang samping tuh di sini. Nah, ini lebih sampai sini. Ya, jadi kemungkinan jangan terlalu jauh lah. Segini juga nggak apa-apa. Ini kan batasnya di sini. Nah, lebih panjang di sini nggak apa-apa. Oke. Jos. Ajar. TV. Ya, ininya jangan sampai kendor. Please. Megang guntingnya main, itu main-main megang gunting. Aduh, coba. yang benar. Oke. Sip. Ya, boleh lebih panjang sedikit, tapi jangan terlalu kepanjangan banget gitu teman-teman. Luruskan itu. Stop. Nah, jadi aku aja yang atas ya. Jadi ini kan nanti biasanya kesusahannya, biasanya orang motong kan kalau apa ya,
kalau dia nggak kidal, motongnya dengan tangan kanan, biasanya identik dengan motong kayak gini. Nah, karena kalau arahnya ke kanan kan enak, identik motongnya kayak gini. Karena ini udah searah motongnya. Nah, kalau arahnya ke kiri, bagaimana motongnya? Kalau kayak gini kan mungkin kesusahan gitu kan. Nggak apa-apa, tapi diambil sedikit demi sedikit gitu. Ini tetap yang seperti awal tadi. Ini misalnya segini. Ini aku contohkan, cuman kamu yang motong. Ini kenapa harus dibelah dulu? Supaya kanan dan kiri itu sama. Walaupun lebih panjang yang sini, perbedaannya nggak terlalu jauh. Karena dasarnya ini, yang di sini udah sama nih. Bener nggak? Yang di sini panjangnya udah sama nih. Ini belum dipotong nih teman-teman, karena sama. Sedangkan yang di sini tadi panjangnya sampai sini. Itu menandakan bahwa ini arahnya ke samping kiri tadi. Yang di sini ya, kalau kamu mau motongnya quiff, ini nanti seharus kamu tahu tujuannya. Quiffnya bagaimana? Kalau segini, kalau kepanjangan dipotong lagi. Yang ini ya, kalau bisa disamakan dengan ini. Gitu. Kalau di sini boleh lebih panjang nggak apa-apa. Yang sini, tapi jangan terlalu panjang juga. Nah, ini benar-benar dipotong, dikurangin nih, karena nanti kamu mau buat quiff kan, katamu belum gitu. Terus yang ini samakan sama yang ini, jangan terlalu panjang. Kalau di sini karena arahnya ke kiri, kalau ini kepanjangan, nah ini kelihatan banget ya nanti, ya kan? Jadi harus sama. Gitu. Dari sini. Terus ya. Jadi gini. Ini harus tegak nih ya. Kamu megang tangannya ini, jepitannya ini harus tegak. Seret. Jadi kan lurus ya. Jadi jadinya ini gitu aja, nggak berantakan gitu kan. Ini dikurangin yang depan nih, karena kamu mau ngangkat nanti bagian sini. Terus, nah ini yang depan nih dikurangin, karena kalau kepanjangan, kamu kan mau buat berdiri kan. Karena kalau kepanjangan nanti berdirinya terlalu tinggi, kayak sangkarnya burung nanti kan. Jadi ini dikurangin sedikit, minimal nanti berdirinya tuh bagus dilihat gitu. Jadi nggak terlalu tinggi. Nah, itu cara pengambilannya salah tuh. Jadi kamu harus pisah lagi, kayak yang diajari dari awal. Misalnya mengambil dulu, ini pisah dulu. Nah, ambil bagian sini, dari belakang gitu. Ini patokannya ya, ini. Nanti ke belakangnya tuh ngikutin yang ini, gitu. Kalau ngambilnya sembarangan kayak tadi, mana yang mau dipotong? Ininya aja nggak rapi, gitu. Oke? Mantap, lanjutkan. Nah, bukan. Bukan. Nih, gue kasih tahu. Jadi pengambilannya tuh harus benar-benar. Ini dari sini. Ujungnya nih, pegang nih. Tas. Nah, ini rapi nih. Yang bagian sini tuh ketarik semua teman-teman ya. Ini rapi, ini nariknya ini rapi. Jadi kelihatan mana yang
lebih panjang, mana yang lebih pendek gitu. Nah, itu kelihatan. Jadi rapi. Terus ke belakangnya ngikutin yang di sini yang sudah dipotong. Nah, ini nanti apa lebih panjang yang sini apa gimana nih? Maksudnya? Nah, apa ini nurunnya gini? Ini kan di apa? Enggak, sama. Sama rata. Sama. Ini di sini sama. Otomatis kalau sama lebih panjang yang sini. Karena dari awal di sini agak lebih panjang dari yang batasnya yang kiri. Ini sama aja nanti jadi lebih panjang yang ini daripada yang sini. Gitu. Kalau kamu buat turun lagi, buat turun ke sini, tambah jauh perbedaannya. Gitu. Ini rata dulu. Sudah dulu ya. Oke? Basahin dulu. Sip. Bawa dikit aja. Susah kan? Kalau yang arahnya ke kiri susah ngambilnya. Susah karena belum terbiasa. Jadi harus terbiasa. Ya. Jadi makin ke belakang yang udah dipotong itu jadi patokannya yang belum dipotong. Kalau sudah lurus nggak usah lah. Nah itu kan kelihatan mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Hati-hati tangan. Terus disasak ujungnya, itu sasak ujungnya. Sasak ujungnya? Iya. Supaya apa? Supaya kelihatan apa? Natural ya. Iya benar ya. Supaya lebih tekstur kan. Jadi caranya gini. Jadi ini kalau ada kesalahan ya teman-teman maklumin ya. Tapi yang depan sama yang belakang tuh harusnya panjangnya sama. Bagian sini yang sama yang depan. Berhubung ini karena belum pernah motong yang rambut begini kan ya. Jadi kurang lebih segini teman-teman ya. Ini masih harus lanjut dengan anunya, stylingnya harus satu jalur ini. Sip. Langsung styling anu apa? Hair dryer. Ini harus di hair dryer. Dibatin dulu ya. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Karena bentuk rambutnya gini. Tahu caranya dia? Coba. Ya, terus ke depan. Pertama ke depan samping. Habis itu di situ yang depan diangkat, arahkan ke belakang, yang depan. Gitu terus supaya ngangkat terus saja. Ini jangan, kalau bisa jangan digoyang.
jangan terlalu banyak goyang ininya. Terus, jangan terlalu banyak goyang. Nah, terus. Ini kurang nih. Ini bagian sela-selanya ini harus juga, ngangkat juga, kena juga. Nah, gitu. Jadi motong rambut yang benar-benar ngejigrak gitu. Nih kalau udah ini kelihatan kan? Bedanya nih. Bedanya ini kan panjangnya nggak sama kan? Jadi ini harus sama. Oke, styling lagi. Hair dryer dari depan supaya lebih ngangkat yang bagian ini. Yang bagian depan. Terus. Sip. Stop. Nah, habis itu kalau rambut ngejigrak kayak gini, lanjut dengan stylingnya, pakaikan minyak rambut. Nah, ini yang dimaksud tadi. Kenapa di sini mekar? Kalau belum selesai, aku bilang jangan panik dulu, karena di sini tidak dikasih belahan stylingnya gitu. Jadi dibiarkan sama gitu. Beda kalau dikasih belahan, beda. Kalau dikasih belahan bagian sini, yang terjadi di sini ngejigraknya kelihatan parah gitu. Jadi minyak rambutnya ini apa ya? Dari awal harus satu tujuan dengan stylingnya gitu. Dari hair dryer, pemotongan sampai pakai minyak rambut itu harus apa ya? Satu tujuan gitu. Jadi nyambung ya. Dari awal motong sampai styling itu nyambung jadinya. Gitu teman-teman. Oke, sip. Matikan. Ya, nah ini teman-teman kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini bagian samping. Nah ini dari depan agak dibuat angkat. Kalau rambut ngejigrak itu dibuat angkat kayak gini. Nah ini bagian belakang. Ya kelihatannya teman-teman. Dan ini sampingnya. Jadi kalau rambut ngejigrak itu teman-teman ya. Jadi kalau rambut ngejigrak itu, kalau tidak mampu dengan potongan rambut yang tipis, benar-benar tipis, setipis mulus pantat bayi, itu nggak perlu terlalu tipis juga, nggak masalah. Walaupun nggak tipis itu nggak masalah. Potongan itu nggak semuanya harus fade, nggak terlalu tipis pun juga bagus. Contohnya di rambut ini. Jadi buat customer yang punya rambut ngejigrak seperti ini, baru pertama potong, oh di sininya kok masih metar gitu, kok masih mekar gitu. Jangan panik dulu, karena itu ada tujuan dari pemotongan sampai stylingnya itu ada tujuannya gitu. Dan ini jadinya, nah, ini kalau dikasih belahan nih ke samping, mungkin mekarnya tuh sangat jelas gitu. Maka dari itu stylingnya seperti ini yang kira-kira yang cocok buat rambut yang mekar bagian sampingnya teman-teman. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Bisa agak diangkat. Ini. Intinya begitu ya teman-teman. Bagaimana Mas? Bagus. Bagus. Yakin? Yakin. Yakin, mantap. Jadi
Jadi buat teman-teman yang punya rambut mekar bagian samping seperti ini, ya jangan lupa pakai minyak rambut supaya terlihat lebih bagus. Kalau nggak pakai minyak rambut ya tetap aja kurang apa ya, kurang maksimal hasilnya gitu. Jadi pakai minyak rambut supaya kelihatannya lebih maksimal. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton di channel ini. Kira-kira kedepannya mau potongan seperti apa lagi? Komen di bawah ya. Jangan lupa komen di bawah kira-kira request potongan seperti apa lagi teman-teman. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sip.